Saya sendiri walaupun mungkin namanya Itali, hari Pak ya. Italiano. Saya juga orang Minang Pak. Kakek saya itu Romawi itu nama kakek. Roma lagi. Tapi memang terus terang saya tidak pernah menetap di Sumatera Barat. Kakek saya dulu dokter, zaman dulu masih lulusan Stovia Pak ya, di Padang. Ayah saya juga dokter, tapi tidak praktek di Padang, tapi kalau kakek saya dari mulai awal sekitar tahun 30 sekian sampai dengan beliau meninggal di Kota Padang. Tapi ayah saya praktek di Semarang, kemudian sampai beliau juga meninggal di Jakarta. Tapi saya bukan di bidang kesehatan seperti orang pendahulu saya, orang tua, kakek seperti Prof jurnalis juga. Saya dari awal memang di dunia bisnis, kemudian tahun 2004 mulai aktivitas ditambah di partai politik, kemudian menjadi anggota Dewan DPR RI sampai 2014 kemarin. Setelah itu kembali lagi ke dunia bisnis, juga sebagai komisaris di salah satu badan usaha milik negara sampai hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin Pak Burmalis menyampaikan ke saya terkait dengan beliau menyampaikan adanya klaim-klaim terhadap produk-produk nasional yang beliau spesifik katakan kenapa kita suka diklaim sama Malaysia katanya. Saya bilang apanya yang diklaim ya, ini terkait dengan ya ini lebih kepada budaya dan makanan. Makanya mungkin sedikit saya bukan ahli bidang hak cipta, paten, merek dan lain sebagainya, tapi karena hari-hari kita sering bergelut dengan ini, maka mungkin ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Dan ini memang nanti di pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pak, nanti yang lebih. Kalau ingin mempertahankan, tapi bukan dengan hak paten, hak cipta atau merek, karena nggak mungkin rendang itu kita patenkan. Karena itu memang sudah produk turun-temurun yang kalau saya lihat referensinya sudah dari semenjak abad ke-16 dan dibuat memang untuk tahan lama agar pada saat itu para perantau ini bisa menikmati itu di kapal. Jadi itulah menurut cerita, entah betul entah enggak ya, tapi itu yang saya dapat. Jadi tidak mungkin kalau itu dipatenkan, karena paten itu definisinya diberikan untuk inventor, penemu. Itu pun jangka waktunya hanya 20 tahun. Sekarang siapa yang bisa mengklaim dirinya penemu rendang misalnya, atau penemu sate Padang misalnya, nggak mungkin Pak. Jadi makanya apa yang bisa kita lakukan, salah satunya untuk kuliner itu adalah kemarin saya sempat print ini, itu termasuk di dalam yang kita kenal dengan warisan budaya tak benda. Warisan budaya tak benda ini adalah sesuai dengan konvensi konvensi UNESCO tahun 2003, di mana Indonesia sudah meratifikasi ini. Nah, warisan budaya tak benda ini bisa memberikan pengakuan baik nasional, dan ini ada balainya. Di Sumatera Barat juga ada balainya yang namanya Balai Pelestarian Nilai Budaya Tak Benda, BPNB. Ada di 11 provinsi, salah satunya ada di Sumatera Barat. Dari balai inilah kemudian diinventarisir, dibawa ke tingkat nasional. Nanti yang
pantas untuk dibawa ke tingkat dunia atau UNESCO, pemerintah Indonesia lah yang akan membawa melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sampai dengan saat ini baru 6 warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO milik Indonesia. Tidak satupun makanan. Yang pertama adalah di sini ada batik. Batik ini yang pertama sudah diakui. Kalau Malaysia batik juga namanya. Batik juga, tapi batik itu oleh UNESCO, Prof, sudah ditetapkan bahwa itu adalah sebagai intangible cultural heritage Indonesia. Bahwa negara lain boleh memproduksi, Prof, tapi asal mulanya itu dari Indonesia. Sekedar itu. Kemudian yang kedua adalah angklung. Angklung ini juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai ICH, Intangible Cultural Heritage dari Indonesia. Kemudian yang ketiga wayang juga sudah pada tahun 2003. Yang keempat keris ini juga sudah pada tahun 2005. Yang kelima gamelan. Gamelan ini sejak 2014. Dan yang keenam adalah noken. Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari anyaman kulit kayu yang dikeringkan dengan dipintal. Ini 6 produk asli Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Baru diakui UNESCO. Intangible Cultural Heritage kalau istilah. Ya, karena kan itu ada wujudnya. Nah, ini istilahnya UNESCO Pak yang jadi disingkat ICH. Kalau yang tangible mungkin maksudnya candi atau ya yang bentuk bangunan seperti piramid, ya Pak ya. Nah, kalau ini yang intangible. Nah, kemarin terakhir saya dapat baca di media juga bahwa makanan Aceh itu sudah, tapi baru tingkat nasional ya. Ini juga sudah dimasukkan ke dalam warisan budaya tak benda tingkat nasional. Makanan Aceh namanya memek katanya. Kemudian sebelumnya itu ada sekitar 700-an warisan budaya tak benda yang telah didaftarkan ke dalam warisan budaya tak benda nasional Indonesia. Nanti di situ dipilih, setiap tahun ada sidang di UNESCO di komisi ICH tadi. Ini yang mana yang bisa dibawa. Kalau berhasil ya akan diakui sebagai intangible cultural heritage. Nah, jadi mungkin kalau untuk Sumatera Barat terkait dengan kuliner mungkin bisa Pak nanti melalui ada balainya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Tak Benda. BPNB Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, itu adalah bagian dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi bukan di bawah Pemda, tapi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, jadi mungkin seperti balai besar di bawah PU Pak, ini balai di bawah Pendidikan. Dan mungkin Pemda bisa inisiatif nanti untuk sebanyak-banyak Pak di bawah, paling tidak nasional dulu Pak. Nanti nasional dipilih untuk ke diakui oleh UNESCO ya. Jadi mungkin itu Pak yang bisa kita lakukan untuk memproteksi pengakuan, bukan bahwa orang lain tidak boleh bikin. Kalaupun diakui oleh UNESCO, ya tetap saja siapa saja boleh bikin seperti pizza, seperti yang lain-lain. Bukan berarti orang bayar royalti sama kita, bukan. Tapi hanya mengakui bahwa ini asli dari Indonesia. Tapi siapa saja boleh mengembangkan. Dan itu adalah juga sudah milik masyarakat dunia untuk dikembangkan. Tapi aslinya dari mana, itu yang harus diakui oleh dunia melalui UNESCO. Jadi saya pikir itu Pak yang bisa kita sampaikan. Dan yang terakhir, tadi beliau sudah sampaikan juga mengenai makanan, mengenai kuliner. Saya pikir kalau masalah kuliner ini kan yang penting bagaimana bisa
menjadi salah satu makanan dunia. Ya, CNN pernah membuat dipublikasikan bahwa rendang makanan terenak di dunia. Versi CNN. Tapi apakah rendang merupakan salah satu makanan terpopuler di dunia? Ternyata tidak, Pak. 1-50 makanan terpopuler di dunia tidak ada satupun rendang. Ini dari CNN Traveler. CNN juga yang bikin, tapi respondennya adalah turis. Ya. Kalau Anda ke suatu tempat, makanan apa yang paling Anda gemari? Nah, ada 50 makanan terenak dunia versi CNN Traveler. Ini tidak ada Rendang. iya, yang kira-kira Apa yang paling populer? ini Nasi goreng. yang paling populer itu, Pak, Sepi. Bakso ya. ada cheeseburger. Ah, Bakso Jawa. Yang hebat tom yum pun masuk, Pak. Tom yum. tom yum, Thailand. Thailand. Meksiko juga, makanan Meksiko masuk. Yang Indonesia, Pak. Yang Indonesia, Pak. Indonesia nggak ada, Pak. Astagfirullah. Nah, dan kemudian Jepang masuk, Pak. Miso soup, Greece. Nah, persoalannya adalah